Oke, selain menggunakan tabel yang perhitungan bunga di compound interest ini, bisa juga dilakukan perhitungan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I, berarti kita hitung ini dulu ya, dipangkatkan dengan N. Oke ya, beda ya perhitungan rumus untuk simple interest dan juga untuk compound interest. Nah, F ini adalah harga yang akan datang atau harga yang harus dibayarkan gitu. Untuk P adalah jumlah uang atau nilai sekarangnya. I-nya masih sama, tingkat bunga pada suatu periode. Periode ini disebutnya waktu, biasanya tahun ya. Dan N adalah waktunya. Jadi jangan sampai tertukar antara compound dan simple interest untuk rumusnya. Nah, contohnya masih sama dengan yang simple interest, misalkan seorang mahasiswa meminjam uang sebesar 1 juta di koperasi dengan bunga majemuk. Nah, perbedaannya di sini adalah bunganya majemuk sebesar 10% per tahun selama 4 tahun dan dibayar sekali pada akhir tahun keempat. Bedanya di sini bunganya adalah 10% ya. Berapa besar hutang yang harus dibayar oleh mahasiswa tersebut pada akhir tahun keempat? Nah, apabila kita menghitungnya dengan menggunakan rumus compound interest, kita akan menggunakan rumus ini. Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Fn berarti nilai harga yang harus kita bayarkan setelah 4 tahun itu ya, pada akhir tahun keempat. Berarti tuliskan N-nya adalah 4. Berarti F4 sama dengan presentnya 1 juta. 1 juta dikali 1 ditambah I, tingkat bunganya 10% ya, atau 0,1. Dipangkatkan dengan N-nya. N-nya adalah 4. Sehingga 1 juta dikali 1,1 pangkat 4. Atau yang harus dibayarkan pada akhir tahun keempat adalah 1.464.100. Nah, kalau kita cocokkan dengan hasil perhitungan tabel yang kita hitung di contoh compound interest ya, jumlahnya itu akan sama. Jumlah hutang yang harus dibayarkan pada akhir tahun keempat sama ya, 1.464.100. Nah, kalian lebih simpel menggunakan rumus atau yang tabel. Jadi bisa menggunakan dua metode ya, dengan rumus ataupun dengan tabel. Oke, contoh soal yang sama dengan yang simple interest, misalkan PT XYZ memohon peminjaman 2 tahun sebesar Rp650.000 dari Bank Naga. Nah, bank menyetujui pemberian pinjaman tersebut pada tarif bunga majemuk sebesar 14% per tahun. Berapakah bunga majemuk dari pinjaman tersebut? Oke, kita akan menghitung bunga majemuknya dari pinjaman ini. Oke, yang diketahui adalah periodenya 2 tahun, presentnya 650, untuk tingkat suku bunga pada tiap periodenya adalah 14% atau 0,14. Nah, ditanyakan adalah bunga majemuk yang harus dibayarkan pada pinjaman tersebut ya. Kalau kita lihat dari rumus yang future kan, untuk mengetahui harga yang harus dibayarkan di masa yang akan datang atau future-nya adalah present ditambah dengan bunganya. Nah, sehingga untuk
menghitung bunganya adalah future dikurangi dengan presentnya. Karena nilai F ini atau future-nya kita belum tahu ya, atau belum diketahui, sehingga perlu dicari terlebih dahulu nilai harga yang harus dibayarkan pada akhir tahun kedua. Nah, cara mengetahui nilai future-nya menggunakan rumus yang compound interest yang di awal ya. Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, karena N-nya adalah 2, berarti kita tulis F2 sama dengan P-nya presentnya 650.000 dikali 1 ditambah 0,14 pangkat N. N-nya adalah 2. Nah, sehingga diperoleh untuk nilai uang yang harus dibayarkan pada akhir tahun kedua adalah 844.740. Nah, kalau kita sudah mengetahui nilai F-nya, sehingga akan lebih mudah ketika kita mencari nilai bunga majemuknya. Kan tadi yang ditanyakan adalah berapakah jumlah bunga majemuk yang harus dibayarkan. Sehingga untuk mencari nilai bunga majemuknya adalah yaitu I-nya sama dengan F dikurangi present. F-nya sudah kita hitung adalah 844.000 sekian dikurangi dengan presentnya 650.000, sehingga untuk nilai bunga majemuk yang harus dibayarkan selama peminjaman tersebut adalah sebesar 194.000 sekian. Jadi dicerna dulu ya, yang ditanyakan itu apa? Bunganya kah ataupun nilai yang harus dibayarkan pada akhir peminjaman.